apa yang disebut Muslim Market Disruption. Produk kecantikan seperti Martha Tilar, Mustika Ratu, Pond, L'Oreal itu dibunuh. Yang membunuh itu siapa? Yang membunuh itu Wardah. Wardah itu dari zero. Pemain nomor entek, gak ada nomornya, tiba-tiba menjadi nomor 1. Tidak hanya di kosmetik halal, tapi semua kategori kosmetik. Bukan karena Wardah pinter, tapi karena Wardah itu bejo. Karena Wardah itu beruntung. Sekali lagi, enakan jadi wong pinter atau jadi wong bejo? Pertanyaannya, bener, enak jadi orang pinter atau orang beruntung? Pastilah orang beruntung. Kalau orang pinter itu udah mikir, udah bener, tapi masih keliru terus. Tapi kalau orang bejo, orang beruntung itu ngawur-ngawur tapi bener. Itulah Wardah. Dia itu nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba omsetnya naik eksponensial. Kenapa? Karena marketnya berubah, industrinya berubah. Karena tiba-tiba kosmetik kita religi semua. Sehingga seluruh aspek kehidupannya termasuk konsumsinya mesti harus sesuai kepada ajaran Nabi, ajaran Quran, hadis. Sampai dandan harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Wardah itu sukses bukan karena strateginya diubah, tapi karena pasarnya berubah. Pemilik Wardah pun kaget. Loh, aku kok tiba-tiba sukses kayak gini? Orang sebenarnya yang enak itu hidup kayak gitu. Yang kaget karena sukses. Tiba-tiba omsetku naik sendiri. Lah nggak diapa-apain kok, karena memang marketnya berubah. Sekali lagi, Indonesia itu unik, nggak kayak Amerika. Di Amerika itu orang makin maju, makin pinter, makin kaya, makin ateis. Gereja kosong, masjid kosong. Di Indonesia itu enggak. Muslimnya makin kaya, makin pinter, makin religi. Religinya nggak sekedar vertikal, makin banyak doa, sholat, tapi yang lebih penting aspek horizontalnya. Namanya muamalah, hubungan sama manusia, itu juga naik. Ini semua diawali sejak kira-kira tahun 2010. Masa itu saya sebut sebagai revolusi peradaban Islam di Indonesia. Tiba-tiba itu muncul industri berbasis Islam. Properti syariah, emas, umroh, kemudian bank syariah, makanan halal. Dalam strategi tahun 2030 ada 11 industri muslim yang racing luar biasa. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kita lanjut. Karena apa itu semua naiknya? Karena tiba-tiba muslim kita religi. Tidak hanya vertikal tapi horizontal. Yang horizontal salah satunya adalah anti riba. Itu adalah yang mengajari kita untuk menjaga aset kita tidak terlibat dengan bunga bank. Aset tidak boleh ada unsur riba. Islam mengatur cara kita selain tidak menggunakan bunga berbunga tadi, juga dalam hal masalah berpakaian. Maka muncul yang namanya industri hijab. Maka saya prediksi BCA syariah akan lebih unggul nantinya dari BCA yang konvensional. Mandiri syariah akan menelan mandiri ketika konsumen kita dalam dan makin dalam keislamannya. Di era Muslim market, consumption is ibadah. Anda pakai hijab itu konsumsi kan? Iya, konsumsi. Tapi kemudian muncul spiritual benefit atau spiritual value. Jadi berhijab itu bukan hanya konsumsi tapi juga ibadah. Di Amerika dan Eropa nggak ada yang namanya spiritual benefit. Nggak ada belanja karena agama. Tapi di Indonesia konsumen akan membeli Wardah karena ada jaminan itu halal. Maka kemudian terjadilah migrasi dari Mustika Ratu, migrasi ke Wardah. Begitu juga halnya makanan halal akan naik kebutuhannya. Dan terakhir, tidak ketinggalan yaitu pendapatannya atau income-nya mau halal. Hal itu membuat dunia pinjaman berbasis bunga akan turun, bahkan mungkin akan hilang. Akan ada bisnis model baru yaitu pembiayaan bagi hasil yang akan naik tajam kebutuhannya. Karena bagi hasil itu bebas riba. Peristiwa income-nya mau halal ini akan membuat banyak model bisnis baru dan akan menelan atau menumbangkan banyak bisnis berbasis pinjaman bunga. Jadi 3 hal ini adalah pemikirannya kaum milenial. Kencangnya dunia digital dan naiknya middle class muslim religius akan membunuh perusahaan industri bergaya lama. Pertanyaannya sekarang adalah Anda masuk yang dibunuh atau yang membunuh? Jadi mulai berpikir agar tidak dibunuh oleh digital, tidak dibunuh oleh milenial, sama kita tidak dibunuh oleh konsumen muslim. Kita harus berubah. 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan ini akan menjadi
market big wave-nya di Indonesia. Yang terakhir adalah tidak ada di dunia manapun, yaitu pasar semakin spiritual. Di Eropa tidak ada, di Amerika tidak ada. Tidak ada yang namanya spiritual benefit, hanya ada di Indonesia. Dan Anda harus kenal dan Anda harus tahu memanfaatkan spiritual benefit ini untuk kemanfaatan manusia yang banyak dan produk Anda. Anda jualan itu intinya apa sih? Intinya adalah ngasih value. Value adalah what customer get dibagi dengan what customer give. Dan rumusnya halus selalu, customer get harus plus. Semakin besar plusnya, maka value Anda semakin tinggi. Apa yang didapat dibagi dengan apa yang dibayar. Sekali lagi, itu adalah value. Apa yang kita berikan ke customer dan apa yang dibayar oleh mereka ke kita, itu penting. Itu value. Kalau value-nya tinggi, yaitu emotional benefitnya tinggi dan functional benefitnya tinggi, itu Anda pasti sukses. Tapi ada yang paling utama lagi, yang paling kanan, di mana kalau Anda menarget pasar muslim, maka pastikan mereka mendapatkan spiritual benefit. Kalau Anda, sekali lagi kita memahami untuk apa itu functional benefit dan emotional benefit. Kalau Anda makan di McDonald, dari lapar ke kenyang, itu namanya functional benefit. Kalau pakai Apple, yang dicari bukan hard disknya yang gede, tapi yang penting Apple. Itu namanya emotional benefit. Dan ada satu lagi yang lahir di tahun 2010 yang saya sebut sebagai spiritual benefit di Indonesia. Kalau seseorang pakai barang dengan label halal, maka mereka merasa lebih nyaman, maka orang tersebut mendapatkan spiritual benefit. Kita lebih dalam lagi tentang benefit produk. Misalnya Garuda Indonesia itu ada yang namanya more for more. Apa itu? Customer get more, tapi customer harus pay more. Kalau AirAsia lain lagi, less for less. Fasilitas setara dengan bayarannya. Gojek itu more for less karena mereka digital. Bagaimana customer get more tapi bayarnya less? Karena asetnya ringan, tidak ada aset. Semua digital company itu benefitnya naik, harganya turun. Itu kalau Anda bayangkan di bisnis konvensional, yaitu namanya ngajak bangkrut, tapi beda dengan bisnis di digital ekonomi. Di era ini kalau tidak bisa create more for less, Anda pasti mati. Itu yang pertama. Yang kedua, milenial itu ke depan kita tahu ada 50 produk industri yang diobrak-abrik karena ledakan functional benefit dan emotional benefit ditambah spiritual benefit. Kita akan rinci segera apa itu produk-produk nanti yang dimana Anda dari sekarang sampai 2030 harus tahu dan jangan sentuh itu karena bahaya Anda bisnisnya. Tapi sekali lagi, kalau ada yang mati 50 produk, percaya saya ada ratusan produk baru yang akan muncul dan mungkin saat ini belum ada, dan itu harus dihadirkan oleh Anda. Kira-kira semua itu persamaannya apa? Apa yang diserang? Yang diserang value-nya Anda. Di milenial itu bagaimana emotional benefit dan functional benefit itu diobrak-abrik, lalu ditambah dengan muslim disruption, akan muncul produk baru. Fenomena yang kompleks seperti ini saya coba sederhanakan, yaitu kita kasih kacamata yang lebih tinggi lagi. Kita saat ini ada di tikungan, di masa-masa yang tidak enak. Diramalkan tahun 2020 akan terjadi resesi. Penyebabnya adalah sekarang dunia dikuasai oleh dua raksasa. Yang lama yaitu Amerika karena nggak legowo dengan Cina yang ingin menguasai dunia. Jadi nanti nggak ada lagi yang namanya G20. Perkumpulan negara-negara Amerika, Eropa yang ber-20 itu yang menguasai dunia ekonomi. Jadi nanti cuma ada G2. Cina dan Amerika saja. Cina itu hebat luar biasa. Teknologinya juga hebat. Jangan dikira hebat karena manufaktur atau pabriknya banyak. Digital 4.0 dan 5.0 Cina itu sudah menguasai. Amerika tidak legowo. Karena itu Amerika membuat proteksi dengan dalil nasionalisme. Trade war itu menyebabkan Amerika slowing down ekonominya, merugi, dan Cina pun merugi. Karena dua raksasa ini sama-sama rugi, hancur, akhirnya dunia kena
kena resesi. Semua sudah membicarakan, IMF, PBB sudah membicarakan. Jadi sekarang ini bisnis benar-benar gak enak. Generasi X, generasi saya ini lagi apes-apesnya. Tapi generasi milenial lagi bertarung di era yang penuh dengan bom waktu, penuh dengan disruption, dan ini menjadi tantangan yang membuat generasi milenial melakukan decouplingisasi, dibubarkan teorinya Gen X dan generasi baby boomers. Sekali lagi, generasi milenial adalah generasi petarung yang akan merubah permainan sehingga generasi Z setelahnya akan menjadi berjalan mulus, bukan karena pemikiran generasi X, tapi karena Anda generasi milenial lah yang melakukan perubahan tersebut. Kondisi chaotic sudah tidak usah dipikirkan. Makanya Anda generasi milenial lakukan hal drunken master kalau perlu. Mabuklah semabuk-mabuknya. Ini saatnya menyalip, ini saatnya gila. Gojek itu tidak akan bisa menyalip Indofood, tidak akan bisa menyalip Garuda kalau di lintasan lurus, kalau di jalan normal. Begitu juga Anda saat ini. Kalau Anda bermimpi ingin jadi sukses konglomerat dan menguasai pasar dari sekarang hingga tahun 2030, ini saatnya kalian menyalip di tikungan. Saat chaos dan ricuh saat ini, inilah waktu disrupsi, waktu yang tepat, waktu yang kacau dan chaotic merupakan kesempatan bagi yang kecil untuk menjadi besar.